Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bapak Charman SPDMM, guru SMP Negeri 2 Gebang, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mencoba memaparkan materi terakhir dari pokok bahasan reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jangan lupa berdoa sebelum nonton video ini ya. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini bisa bermanfaat terkait dengan penambahan wawasan keilmuan kalian, khususnya mata pelajaran IPA. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Seperti yang sudah dibahas pada sesi video sebelumnya, bahwa kita sebagai umat manusia setiap saat selalu mengeksploitasi kekayaan alam, khususnya dari kelompok tumbuhan dan hewan ya. Bapak juga menceritakan bahwa daerah kita di Pantura ini banyak nelayan yang setiap hari ya selalu mencari ikan ya untuk kebutuhan pangan kita. Tetapi di sisi lain ikan itu seperti tidak pernah habis. Ya, lalu bagaimana jenis ikan ini bisa mempertahankan kelestariannya ya. Dan sudah dibahas pula bahwa setiap makhluk hidup itu oleh Allah sudah dibekali kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Oke, baik. Reproduksi yang terjadi pada dunia hewan ini hampir sama dengan tumbuhan yang sudah dibahas minggu kemarin ya. Bahwa secara garis besar reproduksi pada hewan itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual atau pada pembahasan tumbuhan pada video sebelumnya itu disebut juga reproduksi vegetatif. Nah, ada beberapa jenis hewan yang bisa berkembang biak tanpa melalui peristiwa perkawinan ya. Di antaranya misalnya berkembang biak dengan tunas. Nah, ini ada hewan yang berkembang biak dengan tunas ya. Ya, kalau berbicara tunas berarti kita ingat pohon pisang ya. Nah, hewannya ini namanya hidra. Nah, hidra ini hewannya sangat kecil ya. Nah, seperti pada gambar, terlihat pada gambar ini fase polip istilahnya ya, fase menetap. Jadi hewan ini mengalami dua fase ya, perkembangbiakan ya, bisa fase melayang-layang medusa atau fase menetap. Nah, ini biasanya nempel pada bebatuan di perairan yang bening ya, seperti pada lihat pada bagian tubuhnya itu tumbuh tunas, di mana nanti tunas ini kalau sudah waktunya akan terlepas dari induknya, melayang-layang lagi dan di suatu tempat nempel, menetap, tumbuh jadi hidra baru ya. Jadi ada juga hewan yang berkembang biak dengan tunas. Berikutnya adalah fragmentasi ya, fragmentasi ya. Ini yang Bapak munculkan. Salah satu hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing ya, sejenis cacing planaria ini. Nah, ini juga biasa hidup di perairan yang bening ya. Ini bisa menetap di bebatuan, di bawah bebatuan ya. Bentuknya pipih. Planaria ini bisa memperbanyak dirinya ya dengan cara memotong-motong tubuhnya ya. Jadi tubuhnya itu terpotong-potong, nanti bagian dari tubuhnya yang terpotong-potong itu akan menjadi individu baru yang
sempurna ya. Kalau kita bandingkan dengan cecak ya, ketika ekornya terputus ya, itu tubuh yang kehilangan ekor akan tumbuh ekor baru. Tapi potongan ekor yang lepas tadi tidak akan bisa tumbuh menjadi seekor cecak yang sempurna. Tapi kalau planaria, setiap bagian tubuhnya yang terpotong itu akan tumbuh menjadi planaria yang sempurna. Luar biasa ini makhluk ini ya. Oke. Yang ketiga adalah partenogenesis. Ya, sudah kita bahas pada sesi sebelumnya ya, bahwa sel telur itu kalau ada pembuahan pasti akan menjadi individu baru. Tapi pada hewan ini ya, kelompok hewan ini, beberapa hewan, ada sel telur yang walaupun tidak dibuahi oleh sperma, tapi bisa menetas, bisa tumbuh menjadi makhluk baru. Luar biasa ya. Jadi tanpa butuh pasangan sekalipun, ini sudah bisa menghasilkan anak sendiri ya. Oke. Nah, hewan yang bisa beranak pinak secara vegetatif ya, dari telurnya yang tanpa pembuahan, diantaranya seperti tampak pada gambar itu ya. Oke, semut, lebah, tawon, kutu daun, kutu air, dan beberapa hewan yang lain itu telurnya itu walaupun tanpa dibuahi bisa tumbuh menjadi makhluk baru atau anakan ya. Itu namanya partenogenesis. Oke, sekarang kebanyakan hewan itu memang berkembang biaknya dilakukan secara kawin atau seksual ya. Nah, perkembangbiakan secara kawin ini jelas itu membutuhkan dua induk yang berbeda. Nah, masing-masing induk nanti menghasilkan sel kelamin yang berbeda pula. Nanti dari dua sel kelamin yang berbeda ini bertemu dalam peristiwa fertilisasi, itu akan menghasilkan zigot ya. Zigot ini merupakan nanti akan tumbuh menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang merupakan cikal bakal individu baru ya. Secara umum proses pertemuan antara dua sel kelamin tadi ya, itu ada dibagi menjadi dua macam ya. Nanti istilah yang pertama itu fertilisasi internal ya. Internal artinya pertemuan sperma dengan sel telur itu berada di internal tubuh. Nah, dalam hal ini tubuh betina ya. Jadi si jantan mesti punya alat untuk memasukkan sperma tadi ke tubuh betinanya. Nah, ini terjadi pada hewan vertebrata ya, diantaranya golongan mamalia atau hewan menyusui, bangsa burung atau aves, dan bangsa reptil atau melata. Sementara istilah yang kedua itu fertilisasi eksternal ya. Eksternal artinya pertemuan sel telur sama sperma, proses pembuahannya itu di luar, eksternal, di luar ya. Jadi masing-masing hewan jantan mengeluarkan sperma, hewan betina mengeluarkan sel telur ya. Nanti, nah ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang hidup di air ya, karena baik sel telur apalagi sperma itu butuh media untuk bisa ketemu, dalam hal ini adalah air ya. Oke. Nah, kemudian berdasarkan perkembangan embrio, di mana embrio itu tumbuh dan berkembang ya, secara umum ada 3 macam ya. Yang pertama ada kelompok hewan vivipar ya. Hewan ini disebut vivipar karena embrionya itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau di dalam tubuh betina ya. Setelah selesai nanti bisa melahirkan. Kemudian ovipar ya. Ovipar ini terkenal dengan hewan petelur ya. Jadi petelur, embrionya tumbuh di dalam telur ya. Ya, oke. Dan yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur melahirkan. Baik, kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang 3 kategori perkembangan embrio tadi ya. Kelompok hewan vivipar. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas sepintas di atas, bahwa
Hewan vivipar ini, vivipar ya, artinya embrionya itu cikal bakal anakan itu dari mulai awal terbentuk sampai usia matang itu berada di dalam tubuh betina ya. Artinya si betina yang mengandung istilahnya ya. Setelah batas waktu tertentu ini nanti baru keluar dari tubuh induk betina yang kita sebut melahirkan. Nah, embrio yang ada di dalam tubuh betina ini terbungkus rapat di dalam kantong embrio ya. Nah, antara embrio dengan induk, kebutuhan nutrisi dan sebagainya itu nanti ada yang namanya istilahnya apa itu plasenta ya atau ari-ari ya. Oke, ari-ari ini merupakan tempat nyangkoknya, nempelnya embrio pada rahim si hewan betina ya. Nah, melalui plasenta inilah zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh embrio itu dari induknya ke anak itu begitu pula sebaliknya nanti zat-zat sampah sisa metabolisme dari embrio akan dikeluarkan melalui plasenta ya menuju organ pengeluaran atau organ ekskresi yang ada pada induknya ya. Nah, tumbuh dan berkembang itu melalui plasenta yang ada di dalam tubuh induk betina. Oke, itu dah seperti pada gambar. Nah, ini hewan vivipar ini kebanyakan itu ada pada kelompok mamalia ya. Tapi di air juga ada hewan mamalia tuh, hewan akuatik namanya paus dan lumba-lumba itu termasuk hewan menyusui ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kelompok hewan ovipar. Nah, ovipar. Ya, ovipar ini seperti cecak, ya, kodok atau katak, ya, ikan, ayam, dan bangsa burung yang lain. Itu kita semua tahu itu hewan-hewan ini bertelurnya, ya. Anak-anak, kalau kita perhatikan gambar, ya, atau silakan kalian coba di rumah lah. Telur yang cadangan telur di dapur itu silakan coba kalian amati, dibuka ya, yang telur yang mentah, kemudian telur yang sudah direbus juga silakan diamati bagian-bagian yang ada di dalam telur ya. Di dalam telur itu ada beberapa bagian ya. Di antaranya secara umum itu ada kuning telur dan putih telur ya. Nah, kuning telur dan putih telur ini sebenarnya adalah berisi cadangan makanan buat cikal bakal makhluk yang ada di dalam telur ya, zigot atau embrio ya. Nah, zigot atau embrio ini adanya pada salah satu ujung dari kuning telur ya. Oke. Nah, telur ini akan menetas kalau ada terjadi pembuahan ya. Kalau tidak terjadi pembuahan ya, kalaupun nanti diproses, dierami, dianggremi, itu kita orang Jawa sebutnya telur kupluk ya, tidak netas. Itu berarti salah satu kemungkinan bisanya kupluk telur itu karena tidak ada pembuahan. Nah, telur ya itu si embrio berkembang, tumbuh dan berkembang terlepas sudah dari tubuh induk betinanya ataupun apalagi jantannya ya, ditempatkan di tempat tertentu ya yang memiliki suhu tertentu. Nah, alias nanti pada proses pengeraman ya, dianggremin pengeraman ya pada suhu tertentu dan waktu tertentu, baru nanti selama perjalanan itu embrio tumbuh dan berkembang makanannya itu dari apa yang ada pada putih telur dan kuning telur. Kemudian untuk pengamanan ya, embrio di dalam telur itu terbungkus oleh sebuah cangkang yang terdiri dari campuran zat kapur ya sehingga keras. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, hewan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini ya sepintas kita yang tidak begitu jeli ya, seolah-olah hewan ini melahirkan, padahal itu bukan ya. Itu sebenarnya hewan bertelur, cuman telurnya ini cangkangnya itu tidak keras. Telurnya itu tetap disimpan di dalam tubuh ya. Setelah usia waktunya menetas baru dia keluar dari tubuh betina.
sepintas seperti melahirkan. Ya, padahal si embrio itu sudah lepas dari induknya, tapi masih disimpan di dalam perut, gitu ya. Beda dengan yang vivipar, di dalam perut, di dalam rahim itu terpatri oleh plasenta atau ari-ari. Tapi kalau hewan ovovivipar ini itu sudah betul-betul lepas dari tubuh induk, hanya artinya si embrio ada di dalam telur, tapi telurnya memang masih berada di dalam tubuh betina ya. Nah, hewan inilah yang disebut ovovivipar. Misalnya platipus ini hewan menyusui ya, mulutnya itu seperti cocor bebek ya. Ini adalah hewan menyusui. Ini hewan ciri khas Selandia Baru, Australia dan Indonesia bagian timur ini ada ya, hewan platipus ini. Kemudian ikan pari, ya, kemudian hiu ya. Kemudian kuda laut ini sebangsa ikan, iguana dan kadal serta beberapa ular. Dalam hal ini ular sawah itu ovovivipar ya anak-anak. Nah, kemudian siklus hidup hewan. Terkait dengan siklus hidup hewan, ada beberapa hewan yang selama hidupnya itu mengalami perubahan ya. Oke, beda dengan manusia. Kalau manusia atau beberapa hewan yang lain begitu lahir ceprot dari mulai lahir sampai dewasa itu hampir tidak mengalami perubahan bentuk ya, paling ukuran yang berbeda ya. Nah, pada dunia hewan ini ada mengalami perubahan-perubahan yang disebut istilahnya siklus ya. Yang pertama kita ambil contoh misalnya ubur-ubur. Ubur-ubur ya, atau dalam bahasa ilmiahnya itu nama ilmiahnya Aurelia ya, Aurelia sp ya. Ini ubur-ubur yang sering kita lihat di pantai ya, yang akan ada yang gede itu ya, terdampar di pantai. Itu adalah wujud medusa ya, wujud medusa ya. Ini fase gametopik kalau pada tumbuhan. Ini fase generatif, fase di mana menghasilkan sel kelamin ya. Oke, nanti pada fase ini menghasilkan sel kelamin, dua sel kelamin yang berbeda akan bertemu, terjadilah fertilisasi, nanti akan menghasilkan zigot tumbuh menjadi larva. Nah, nanti larva ini akan menetap di suatu tempat ya. Menetapnya ubur-ubur di suatu tempat ini seperti batu ya, atau seperti pohon. Fase ini namanya fase polip. Fase polip ini seperti pohon. Jadi si ubur-ubur mengalami bentuk yang berbeda. Bentuk yang kita lihat ya di perairan, di lautan itu, di pantai itu bentuk medusa, bentuk melayang-layang ya. Oke. Nah, setelah bentuk polip, nanti setelah membentuk strobilus semacam pada tumbuhan itu ya, ini baru nanti ada perkembangbiakan secara aseksual ya. Nanti tunas-tunas baru ya, tumbuh tunas, dan nanti tunas yang lepas akan melayang-layang lagi menjadi medusa ya. Itulah ubur-ubur. Oke. Kemudian istilah yang berikutnya adalah metamorfosis. Metamorfosis ya. Morf itu bentuk, meta perubahan ya. Jadi hewan-hewan ini selama hidupnya mengalami perubahan bentuk morf ya. Bentuknya berubah dari mulai telur sampai dewasa, itu mengalami beberapa tahapan. Misalnya contoh metamorfosis katak ya. Dalam perjalanan hidupnya katak mengalami metamorfosis, artinya mengalami perubahan bentuk. Kita lihat katak ya, biasanya udah kelewat kemarin musim hujan ya. Katak itu bertelur, telur itu nanti netas, kita sebut anak katak namanya kecebong. Bentuknya mirip seperti ikan. Ada ekornya, itulah kecebong. Dia hidup di dalam air, bernapas dengan murni bernapas dengan insang dan kulitnya. Oke. Nah, kemudian kecebong tumbuh menjadi mulai perubahan bentuk ya. Mulai awal tumbuh kaki belakang dulu, ekornya makin lama makin habis, makin hilang, tumbuh kaki depan. Jadilah katak yang kita lihat, katak dewasa. Itulah perubahan bentuk pada katak ini namanya metamorfosis.
metamorfosis ya. Kemudian bangsa serangga juga mengalami perubahan bentuk selama hidupnya ya. Nah, untuk metamorfosis pada serangga ini ada dua istilah ya, oke. Istilah pertama metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis sempurna ini kenapa disebut sempurna? Karena dalam tahapan perubahannya itu antara tahap pertama dan kedua itu beda jauh ya. Jadi sempurna ya, oke. Nah, tahapan metamorfosis sempurna ini di antaranya dari mulai telur nanti netes jadi larva atau ulat ya, ulat. Kemudian setelah ulat itu nanti istilahnya kepompong atau pupa ya, kepompong atau pupa, dan terakhir adalah serangga dewasa atau imago ya. Nah, jadi di sini ada 4 tahapan, oke? 4 ya, telur, netes jadi ulat atau larva, kemudian setelah larva ini, ulat ini kita tahu sangat rakus, makan apa saja ya. Orang jijik kalau melihat ulat, bahkan ada yang ketakutan ya. Kemudian ulat bertapa, bermeditasi ya, mungkin memohon ampunan ya, petunjuk kepada Allah, oke. Tobat nasuha barangkali ya. Nanti pada masa tertentu kemudian keluarlah ulat tadi dari pertapaannya, berubah menjadi makhluk baru yang disenangi oleh orang. Hampir semua orang senang sama yang namanya kupu-kupu, apalagi bentuknya yang indah ya. Nah, itu salah satu contohnya kupu-kupu. Nah, hewan yang seperti kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna, ini ada beberapa serangga yang lain ya, diantaranya lebah, lalat, nyamuk, semut dan sebagainya ya. Kalian browsing aja, di sana masih lebih banyak hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi tiap tahapannya itu berbeda ya, sempurna ya, oke. Nah, berikutnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini perubahannya itu hampir sedikit ya, tidak begitu banyak perubahan yang terjadi ya. Kita lihat fasenya, misalnya dari telur itu langsung netes wujud makhluknya, serangganya ya. Serangga kecil misalnya jangkrik cilik ya, jangkrik kecil. Kemudian jangkrik kecil butuh beberapa. Jadi antara jangkrik kecil dengan jangkrik dewasa hampir tidak banyak perubahan ya. Dan yang pasti tidak mengalami masa bertapa tadi seperti kupu-kupu dan kawan-kawan ya. Nah, karena perubahannya yang tidak maksimal ini, maka disebut metamorfosis tidak sempurna. Ini yang tercontoh terjadi pada cangkrik, capung, belalang, kecoa, dan beberapa serangga yang lain. Oke. Nah, yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada hewan. Seperti halnya pembahasan teknologi pada tumbuhan yang pada video sebelumnya. Nah, di sini juga kita mencoba memanfaatkan teknologi dalam terkait dengan pengembangan dunia hewan. Lagi-lagi ini dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan pangan kita ya. Oke. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau kawin suntik ya. Nah, teknik kawin suntik ini artinya sebuah teknik di mana kita membantu mempertemukan sperma dengan sel telur untuk bisa terjadi pembuahan. Yang kita masukkan cukup spermanya saja, karena syarat utama pembuahan itu hanya bertemunya sperma dengan sel telur. Artinya fisik induknya tidak mesti harus diketemukan. Kalau pertemuan secara fisik dua jantan dan betina itu cara dulu ya. Nah, cara sekarang lebih simpel ya, lebih ngirit. Ya, misalnya contoh antara sapi lokal dengan sapi luar negeri. Kita tahu sapi lokal kan ukurannya kecil-kecil ya. Sapi luar negeri kan gede-gede, oke? Nah, yang dibawa bukan pejantan dari luar negeri yang gede itu, yang dibawa cukup spermanya saja. Nanti di sini di peternakan lokal kita coba masukkan sperma sapi luar negeri tadi ke dalam rahim sapi betina lokal. Teknik inilah yang disebut inseminasi buatan. Ya, sekali lagi ini kelebihan dari teknik ini diantaranya efisiensi waktu, biaya,
dan cara tepat untuk memperbaiki keturunan di bidang perhewanan. Nah, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah cloning. Nah, ini kita termasuk Bapak sendiri nih baru istilahnya berita ini udah lama, cuman kita hanya bisa membaca di media ya. Cloning ini merupakan sebuah klon. Cloning itu sebuah proses menghasilkan individu baru, tapi tanpa melalui proses pembuahan ya. Artinya tidak mesti sel telur ketemu dengan sperma. Ini cloning ini hanya mengambil beberapa salah satu bagian dari hewan yang mau diklon, kemudian nanti diternak, istilahnya disemai, diproses dalam sebuah sel telur yang sudah dihilangkan intinya ya. Jadi nanti seperti mempertemukan ya, sama seperti pada tumbuhan itu teknik kultur jaringan ya. Jadi mengkultur ya, ini yang dikultur adalah bagian dari hewan. Nah, istilahnya dalam dunia hewan namanya cloning. Nah, karakteristik sifat dari individu baru atau anakan ini itu sama persis, mirip dengan asal induknya ya. Jadi identik lah. Nah, ada beberapa hewan yang sudah dipublis bahwa hewan-hewan ini hasil cloning, diantaranya domba ya, domba Dolly itu awal-awal domba Dolly ya. Kemudian tikus, kita tahu bahwa tikus itu menjadi hewan percobaan. Terus cloning juga pada kuda, pada monyet, pada babi, pada serigala, dan masih banyak lagi cloning hewan-hewan cloning yang ya baik yang sudah publis maupun belum publis ya. Demikian tadi anak-anak sesi terakhir atau materi terakhir dari pokok bahasan reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, bisa membantu kalian mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan IPA ya, materi-materi terkait dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 9. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jangan lengah, ya, manut pada instruksi pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.